hormati Bapak Ibu wali murid kelas 9 dan 6 serta siswa-siswi kelas 5 dan 6 seluruhnya. Pertama-tama marilah kita berdoa puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi tentang pemetaan aset sekolah dalam rangka persiapan agenda B5 atau proyek penguatan profil belajar Pancasila atau PASAJI. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang paling berbahagia. Hadirin yang saya hormati, acara ini bertujuan untuk sharing atau diskusi terkait pemetaan aset sekolah dalam rangka persiapan agenda B5 Ekonomi PASAJI. Semoga melalui diskusi ini bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi bagi kita semua. Sebelum saya mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blitar, yang keempat sesi tanya jawab dan saran, dan yang kelima kesimpulan dan terakhir penilaian. Untuk mempersiapkan waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara kita dapat berjalan lancar dan penuh dengan keberkahan. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Asori SPJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru keluarga besar UPS yang Alhamdulillah, yang kami hormati ibu-ibu wali murid perwakilan dari kelas 5 dan 6 serta anak-anakku semua yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Puja dan puji syukur marilah tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf. Puja dan puji syukur marilah tetap kita sanjungan Allah Subhanahu wa taala karena semua limpah rahmat taufiknya senantiasa mengingatkan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam kegiatan materi aksi nyata pemetaan B5 program B5. Alhamdulillah untuk program calon guru penggerak Bapak Amin dan Bu Irma, dan nanti sebentar lagi menyusul yang angkatan ke-11 satu lagi Bu Arin guru tugas. Mungkin setelah itu nanti Bu Ana, Bu Mut dan Pak Farid yang akan berangkat. Dan semoga semua nanti dan masuk. Aku masih baru jadi saya lupa. Semoga semua nanti bisa terjalin dan menjadi guru penggerak semua, sehingga harapan kita semua nanti untuk lembaga pokoknya semakin baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Allahumma amin, dan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap bergerak pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita semua, keluarga kita semua selalu mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah hormati, tentu kita merasa bangga lembaga kita tidak semua lembaga yang kemarin tes bisa menjadi calon peserta guru penggerak, dan kita satu-satunya lembaga di Popok di Silopuro terjaring juga. Kemarin sudah angkatan pertama itu Pak Imam Sahil, kemudian disusul beliau berdua, sebentar lagi Bu Arin sebagai guru penjabat diri. Semoga dengan adanya guru penggerak tersebut bisa menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain dan pengabdiannya full kepada anak-anak putra putri kami semua.
aksi nyata. Ini aksi nyata ya, aksi nyata ya. Sekarang nanti yang ditonjolkan itu aksi nyata dari Bapak Ibu Guru kelas 1. Aksi nyatanya bagaimana nanti ditunjukkan pengabdiannya kepada anak-anak itu, begitu ya. Tuh, semoga nanti bisa benar-benar terwujud dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan topik walidayah warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aswadi atas sambutannya. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembekalan materi oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blitar. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Irma Wardani. Kepada Ibu Irma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aswadi selaku Kepala Bidang Pendidikan. Terima kasih kepada Ibu Raja selaku Guru kelas 6. Kemudian Bapak Ibu Guru dari BPSD 2, Bapak Ibu perwakilan wali murid dari kelas 5 dan kelas 6 beserta anak-anak perwakilan kelas 5 dan kelas 6. Bapak Ibu, pada hari ini kami melaksanakan aksi nyata kolaborasi pemetaan aset yang ada di sekolah dalam rangka rencana pelaksanaan P5 pembuatan batik menggunakan teknik ekoprinting. Nah, saat ini saya berkolaborasi dengan Pak Kamim selaku calon guru penggerak angkatan 10 kelas 30 dan kelas 31 Kabupaten Blitar. Nah, apa yang latar belakangi kegiatan ini? Kegiatan kelima dengan tema membuat batik ekoprinting ini merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan isu lingkungan yang sedang hangat diperbincangkan. Terus Bapak Ibu, kalau kita sering melihat sosial media itu berseliweran batik ekoprinting seperti itu. Nah, kami khususnya saya dan Bu Fajar dari kelas 5 dan kelas 6 berencana untuk mengimplementasikan ini di fase C di SD Kelompok 2 yaitu kelas 5 dan 6. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap murid tidak hanya menghasilkan karya seni yang unik dan bernilai estetika, tetapi juga diajak untuk memahami proses alam dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Bapak Ibu, ekoprinting itu tentu diambil dari kata eko, yang artinya kita memanfaatkan lingkungan atau alam yang ada di sekolah. Nah, selain itu, kegiatan ini juga dapat mengembangkan berbagai kompetensi murid seperti kreativitas mereka, kemudian keterampilan motorik halus, dan kemampuan berpikir kritis, macam itu. Dengan demikian, kegiatan P5 ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Kemudian, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh produk ekoprinting yang dihasilkan oleh anak-anak yang sudah diimplementasikan di sekolah lain. Jadi Bapak Ibu guru bekerjasama dengan anak-anak. Kalau biasanya di sekolah lain itu dilaksanakan di SMP, tingkat SMA atau SMK, kebetulan untuk sekolah dasar kami akan mengimplementasikan di fase C atau kelas 5 dan 6 seperti itu. Dan apa yang digunakan, yang dimanfaatkan adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di alam atau lingkungan sekitar sekolah. Nanti kami berharap Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah dan anak-anak bisa memberikan saran kira-kira aset-aset apa saja yang ada di sekitar sekolah kita, termasuk di dusun Trencen, di masyarakat dusun Trencen yang sekiranya bisa kita manfaatkan dalam rencana pelaksanaan membuat batik dengan teknik ekoprinting. Kemudian yang latar belakang ini untuk menunjang kegiatan tersebut Bapak Ibu diperlukan upaya yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya sekolah, baik itu berupa sumber daya manusianya, kemudian sumber daya fisik, kemudian
warga, seluruh warga sekolah, khususnya di UPT SDG Papua. Kemudian kita perlu sumber daya fisik. Fisik itu yang seperti apa Bapak Ibu? Ya, seperti bangunan kelas, kemudian ada misalnya kalau di sini tuh ada robok, kita bisa manfaatkan itu. Sudah dimanfaatkan kurang lebih 4 tahun ya, dari penerimaan pada tahun 2020. Kemudian finansial, tentu pada saat pelaksanaan program kita memerlukan finansial, entah itu dari dana bos ataukah itu bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Nah, yang paling kami butuhkan tentu di sini ada sumber daya sosial, melibatkan Bapak Ibu wali murid, kemudian tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, khususnya di dusun Renjeng. Salah satu yang langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun inventarisasi aset secara berkala. Nah, pada hari ini kami mengajak Bapak Ibu berdiskusi untuk menginventarisasi aset-aset yang ada di sekolah, memetakan aset-aset yang ada di sekolah. Selain itu, perlu adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi, mulai dari perencanaannya, kemudian bagaimana penganggarannya nanti, lalu pelaksanaan programnya seperti apa, hingga evaluasi apakah program itu sudah terlaksana dengan baik ataukah belum, lalu kedepannya seperti apa. Begitu juga untuk melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Bapak Ibu wali murid, kemudian kalau bisa kita melibatkan seniman, barangkali ada seniman-seniman yang ada di lingkungan dusun Renjeng. Kemudian misalkan ada orang tua murid yang memiliki usaha seperti soalnya buku dia mebel atau itu, kita bisa sisipkan ke dalam kegiatan ini, bisa tergolong ke dalam kewirausahaan, kegiatan kewirausahaan seperti itu. Dalam proses pengambilan keputusan ini, tentu pengelolaan aset sekolah dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Macam itu. Selanjutnya, sekolah ini kita bisa lihat sebagai sebuah ekosistem Bapak Ibu. Kalau di kelas 5 dan di kelas 6 ada mata pelajaran IPA, kalau sekarang sudah dimensi menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, di dalamnya itu ada materi tentang ekosistem. Baru saya implementasikan di semester ini mungkin 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu di kelas 5. Mereka mempelajari tentang ekosistem hutan dan ekosistem laut. Kalau di ekosistem hutan pasti isinya tentang hewan-hewan seperti itu ya. Kalau di sekolah, ekosistem di sekolah itu sama halnya seperti di alam, tetapi komponennya berbeda. Kalau di sekolah untuk komponen hidupnya seperti murid, guru, staf, seperti itu, komite juga orang tua murid. Kalau komponen tidak hidupnya atau akademiknya bisa berupa bangunan, buku-buku, teknologi yang ada di sekolah. Nah, komponen-komponen inilah yang nantinya bisa kita integrasikan untuk saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Coba Bapak Ibu, kalau di sekolah ada Bapak Ibu guru, tetapi pada saat pelaksanaan program kami tidak diberi sarana misalnya. Bisa terlaksana, tetapi mungkin kurang optimal. Nah, kami sangat bersyukur dengan adanya Bapak Ibu guru dan diberikan kesempatan, sarana, dukungan oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh sesama teman guru, kami bisa melaksanakan suatu program dengan optimal. Kemudian ada bantuan dari pemerintah berupa alat-alat teknologi, kami bisa memanfaatkan itu. Jadi tidak perlu kalau dulu kan harus pergi ke Bali dulu buat melihat lantai kita, pergi ke Jogja dulu biar bisa melihat Borobudur. Kalau sekarang Bapak Ibu belum sampai sana saja sudah bisa membidik. Bu, saya pengen ke Jatimas 1. Kenapa sana? Ada roller coasternya Bu. Tahu dari mana? Ini loh Bu, viral seperti itu. Kalau dulu mungkin kalau belum ke sana belum bisa membuktikan. Nah, ini membentuk sebuah ekosistem yang dinamis dan saling terkait ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah aset-aset yang nantinya kita akan petakan bersama. Aset sekolah itu terdiri dari 7 aset utama.
mulai dari modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam, dan yang terakhir tentu modal finansial. Jadi sebelum saya memaparkan modal manusia yang ada di SDN Kelapa II, barangkali nanti ada saran dari Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, atau Bapak kepala sekolah terkait, oh Bu, ternyata kita punya modal manusia selain yang ada di LCD, selain yang dipaparkan di depan, misalnya B. Nanti kita akan tambahkan, oke? Yang ada di SDN Kelapa II itu modal manusia yang pertama ada Bapak kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru yang profesional dan memiliki semangat tinggi. Kemudian kami juga punya operator back office dengan kualifikasi S1, pegawai dan tenaga kependidikan. Kemudian murid yang soleh-solehah, semangat dan aktif. Setiap pagi sudah dibimbing oleh Pak Kamim untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian sholat duhur rutin berjamaah di sekolah. Kemudian komite yang kooperatif, orang tua murid yang mendukung program sekolah, dan tentunya pengawas yang melakukan supervisi secara bersama. Kira-kira Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan apa buatan? Sementara dari modal manusia dulu. Sampai malam Bapak Ibu yang terjadi. Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Nanti saya ditambahkan di belakang, oke? Untuk modal sosial di SDN Kelapa II, keluarga sekolah yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan kekompakan ini sudah melaksanakan bertahun-tahun ketika kami menjabat sebagai Bapak Ibu guru di SDN Kelapa II. Kemudian kami juga melaksanakan komunikasi yang terjalin baik dengan seluruh warga sekolah. Kami juga berkolaborasi aktif baik pimpinan, sesama guru, murid maupun orang tua. Kemudian dalam modal sosial juga ada hubungan guru dan orang tua murid yang terjalin baik. Kami juga menjalin kerjasama dengan puskesmas, Bapak Ibu. Selalu ada program, entah itu imunisasi atau bias yang dilaksanakan secara rutin. Nah kebetulan pada kalau tidak salah tahun berapa ya Pak kami tanggalnya itu? 2 tahun yang lalu ya. Kami sudah sempat menjalin kerjasama dengan Tagana, tenaga kesejahteraan sosial. Kalau dulu itu diterapkan di sini dalam rangka mengatasi kalau ada bencana alam gempa seperti itu. Jadi anak-anak diajarkan bagaimana kalau ada gempa, terus bagaimana tindakan yang bisa dilakukan anak-anak, seperti nggak boleh panik, kemudian harus segera menyelamatkan diri seperti itu. Kemudian modal sosial berikutnya ada komite dan masyarakat yang mendukung program sekolah, termasuk di dalamnya adalah Bapak Ibu wali murid. Kemudian modal politik. Nah, modal politik ini tidak terkait dengan pilkada ya Bapak Ibu. Ini terlepas dari sekarang, terlepas dari momen-momen sekarang, bahwa di sekolah ini juga memiliki modal politik, termasuk aturan di sekolah yang sifatnya mengikat atau biasanya kita sebut dengan kata tertib. Kalau di sekolah juga disebut dengan modal politik. Kemudian kebijakan-kebijakan pihak sekolah yang dilaksanakan oleh warga sekolah, misalnya hari Senin seragamnya merah putih, harus berkaos kaki putih. Hari Sabtu seragamnya pramuka, jilbabnya tidak boleh warna hitam, harus warna coklat. Nah ini adalah kebijakan yang dibuat oleh sekolah, oleh SDN Kelapa II, tidak sama dengan kebijakan yang dibuat oleh sekolah ini misalnya. Kalau di Kelapa II seragam hari Senin jilbabnya merah, barangkali di sekolah lain jilbabnya berwarna putih. Nah ini adalah modal politik secara khusus yang dibuat oleh sekolah. Kemudian mendapatkan PIP dari anggota dewan. Ini termasuk modal politik Bapak Ibu. Anak-anak itu mendapat PIP memang secara langsung dari Kementerian Keuangan, tetapi ada juga yang dilewatkan anggota dewan. Meskipun sumber dananya itu sama dari pemerintah, ya, tetapi biasanya diatasnamakan oleh anggota dewan yang dapat sertifikat itu. Kalau di sekolah sebetulnya anak-anak diusulkan
seluruhnya. Jadi kalau ada pertanyaan dari wali murid, kok anak saya tidak dapat, tapi anaknya Bu Hai dapat, seperti itu. Ini memang dipilih langsung oleh Kementerian Keuangan di pusat makanya. Kemudian modal politik selanjutnya ada penyuluhan dan pembinaan dari dokter atau petugas kesehatan serta pemberian imunisasi atau vaksin gratis. Kemarin yang sudah dilaksanakan di SDN Nomor 2 yang baru-baru ini adalah vaksin ini dalam rangka pencegahan persepsi. Vaksin atau bias itu dimulai dari kelas 5 atau dimulai sejak dini Bapak Ibu. Kemudian ada bantuan instalasi air bersih dari dinas terkait, bisa dari pemerintah desa, bisa dari kalau di masyarakat itu adalah swadaya masyarakat semacam itu. Baik, untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh Pak Kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma, Bapak Ibu, saya hormati. Untuk pernyataan nasihat selanjutnya yaitu yang ada di lembaga kita, SDN Nomor 2, yaitu tentang modal agama dan budaya. Kalau kita berbicara tentang modal agama, tentunya masyarakat Trenggalek itu saya bandingkan ya. Dulu saya itu sebelum di Trenggalek itu bertugas di Solo 5 sudah pernah, di Tengah 1 juga pernah. Nah itu yang saya rasakan, yang masyarakat yang agamis itu bukan ini. Ini sangat kental sekali tentang keagamaannya. Nah maka dari itu untuk pernyataan saya pada modul 3.2 ini, program PPB ini, untuk SDN Nomor 2 itu kegiatan agama. Bapak Ibu murid perlu mengetahui bahwa pagi itu anak-anak setelah senam yaitu dibiasakan untuk berdoa sebelum belajar, terus mendoakan kedua orang tua, setelah itu membaca surat pendek. Itu ketika masih berada di halaman. Setelah itu anak-anak bersalaman dengan bapak ibu guru, dan setelah itu untuk anak kelas 3 sampai kelas 6 ya itu langsung menuju ke musola, berwudu, setelah itu melaksanakan sholat duha. Maaf, sholat duha itu sebenarnya itu dilaksanakan itu yang baik itu sendiri, tidak berjamaah, karena ini kondisional dan tujuan kami itu untuk menanamkan karakter pada anak didik supaya mereka itu cara sholatnya itu benar, terus bagaimana sholat yang baik itu dia kerjakan. Maka untuk sholat duha itu kami buat untuk berjamaah. Tujuannya untuk mendisiplinkan anak-anak supaya anak-anak itu merasa punya tanggung jawab akan kewajiban melaksanakan sholat. Alhamdulillah saya lihat perkembangan anak-anak itu semakin lama, nah itu sholatnya semakin tertib, semakin baik. Nah dulu itu pertama anak-anak, contohnya kelas 3 itu kan masih pertama, kelas 3 semester 1 itu sholat duha dan duhur itu untuk tahun ini masih pertama kali. Nah awalnya namanya anak-anak itu bawayan sing beberapa bawayan sholat ciwit-ciwitan ya. Alhamdulillah lama-lamaan dia ngerti bagaimana cara disiplin untuk melaksanakan sholat. Tentang modal agama, setelah itu anak-anak membaca surat Yasin. Alhamdulillah ini sudah hafal 35 ayat. Nanti insya Allah minggu depan itu saya tambah lagi. Jadi 5 ayat, saya tambah 5 ayat seperti itu. Nah 5 ayat itu maksimal 2 minggu ke 3 minggu. Nanti kalau sudah hafal, tambah lagi hingga nanti sudah akan hafalan surat Yasinnya. Dan untuk sholat duhur itu sudah menjadi kebiasaan kita, dan ketika sudah waktu duhur itu kita berjamaah. Dan untuk kelas 4
kelas 5 dan 6 itu setelah sholat zuhur itu ada program praktek wudhu, terus nanti praktek sholat, dan yang wajib dihafalkan anak-anak itu menghafalkan surat Waqiah. Surat Waqiah dapat berapa ayat? Jika 40 sudah. Terus lihat berapa ayat? 24. Alhamdulillah. Ini jika 40 lihat 44. Mungkin yang lainnya kurang lebih sudah sekitaran 40 ya, kurang lebih 40 ayat. Nah itu program kami untuk kegiatan agama itu nanti setelah anak sudah hafal lancar sholat hafalan surat Waqiahnya, nanti ada surat-surat yang penting yang kita sampaikan dan kita wajibkan anak-anak supaya menghafalkan. Itu tentang pemetaan aset agama. Dan untuk budaya kemarin untuk kelas berapa itu yang latihan jalanan, kelas berapa Bu Ana? 45 ya. Alhamdulillah itu juga menjadi aset kita, karena tidak semua lembaga itu mempunyai kreasi seni jalanan. Contohnya kemarin waktu itu pentas seni waktu pramuka itu yang di Popok 3 itu hanya satu anak saja yang tampil, dan jika kita menampilkan kreasi kita itu menjadi pusat perhatian yang ada di lapangan. Karena apa? Dengan kreasi seni jalanan itu kan sekarang itu budaya lama itu kan hampir terkikis. Nah kalau bisa nanti untuk kreasi seni jalanan ya nanti kita buka di sini, tentunya anak-anak juga jangan, dan itu menjadi salah satu aset kita. Selanjutnya tentang yang selanjutnya pemetaan aset itu ada modal fisik, itu ada ruang kepala sekolah dan guru. Alhamdulillah kita sudah punya, dan meskipun nantinya kedepannya ada perubahan sedikit menunggu PHK Jawa turunnya tahun depan ini. Yang kedua, ruang kelas yang aman, nyaman dan bersih serta hiasan kelas dari hasil proyek anak. Nah, jadi ketika di kelas itu banyak hiasan bikin hasil karya anak, nah di situ menunjukkan bahwa anak-anak itu kreatif. Nah, di situ hasil karya ketika dibacakan di kelas, nah itu anak-anak merasa bangga karena jadi karya mereka itu kita abadikan, kita abadikan di titik. Selanjutnya ruang perpustakaan itu alhamdulillah kita sudah punya, meskipun nantinya untuk program kedepannya kita maksimalkan supaya anak-anak itu mencari referensi untuk pelajaran itu lebih mudah. Dalam sekolah yang luas, alhamdulillah kita sudah ada musola itu menjadi salah satu aset bagi kami keluarga SDN Popok 2. Itu aset yang sangat penting sekali, karena kegiatan agama mulai pagi sampai siang, yaitu kita fokuskan di musola. Toilet murid dan guru, sumber belajar dan alat peraga, dan terakhir Chromebook 15 unit. Itu sudah saya sampaikan beberapa tadi bahwa satu-satunya lembaga pada tahun 2020 itu yang mendapatkan bantuan Chromebook itu hanya SDN Popok 2. Setelah itu sampai sekarang belum ada program bantuan ya. Ada yang dapat SD pelosok 3. Sementara ini hanya 2 SD Popok 2 dan pelosok 3. Salah satu juga sudah. Yang terbanyak tidak. Oh, tapi yang dulu bantuan tidak di Popok 2. Alhamdulillah itu bisa menunjang proses pembelajaran, dan apalagi sekarang kelas 5 itu
sudah memakai ANBK. Jadi sangat perlu sekali kita mempunyai Chromebook. Karena apa? Lembaga lain itu kalau tidak punya Chromebook, nah itu bergantian untuk mengerjakan ANBK. Kalau kita 15, kemudian nanti muridnya 20, yang 5 kita punya bapak ibu guru beres. Tapi kalau lembaga yang belum punya Chromebook, nah itu ujian bisa berhari-hari, karena satu hari hanya bisa 5, 10, tidak bisa mencakup banyak. Lanjut, untuk selanjutnya pemetaan aset itu ada moda lingkungan dan alam. Nah, alhamdulillah kita itu berada di daerah yang sangat strategis sekali, lingkungannya sangat ramah kanan kiri, meskipun hutan tapi nyaman di sini, nyaman. Dibandingkan dengan wilayah barat itu kalau siang berbau tuh, ya, gitu. Alhamdulillah di sini itu nyaman sekali, terus lingkungannya juga tidak bising, terus tersedia lahan kosong untuk berkebun atau menanam tanaman yang menjadi proyek program P5. Nah, sementara itu kita masih menanam singkong. Nah, menanam singkong itu juga perlu keahlian. Karena apa? Gimana? Saya belum pernah menanam singkong, kemarin menanam singkong kembali. Saya gitu. Ada tukul-tukul. Ada tukul kalau ibumu tukulin. Aduh. Kepala akhirnya dibawa lagi. Alhamdulillah ini sudah bisa merasakan hasilnya. Yang terakhir bumbu dan teman-teman itu yang mana. Jadi setelah ini selalu saya juga sudah tahu teorinya. Pokoknya ini ya. Ini dulu bumbu ya. Dulu motor nanti motor itu loh. Motornya itu loh dulu kan. Itu masih benar. Kemarin Bu itu satu kotak itu, satu kotak tanah itu saya bersama anak-anak. Jadi saya juga menanam dan kamu apa ini? Aku ngarep balik. Jadi mulai dulu ya satu apa ini satu apa? Bintai sampai ke orang dukul ya barusan dukul. Produksinya selalu. Itu salah satu aset kita, dan nantinya untuk aset tanah yang kita miliki itu nantinya saya punya program itu bagaimana nanti kalau di PKK, karena kita ada 6 kelas jadi dibagi 6 PK. Terserah nanti tergantung wali kelasnya ingin menanam apa silakan, tapi kita berlomba-lomba untuk menghasilkan atau panen karyanya nanti hasil dari lahan yang kita punya yang kita manfaatkan. Kalau nanti kita paling dalam kelas 1, 2, 3, 4, 5 nah, insya Allah nanti lebih semangat anaknya. Selanjutnya Birma modal finansial itu yang jelas lembaga kita BOSD bersama BOS itu untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk dana BOS ya, kalau kita itu hanya mengandalkan dana BOS untuk operasional sekolah ya, mulai dari awal dan nanti tahun ajaran baru itu gimana Tuan? Masih belum mencukupi ya? Belum mencukupi. Makanya di situ untuk operasional sekolah itu yang ada di lembaga kita biasanya dari lubang untuk lubang di nilai duit infak maupun nilai duit. Pokoknya itu uang untuk lembaga atau uang tabungan. Nah itu sebenarnya seperti itu. Jadi tidak dulu kalau saya deposit air bisa deposit air tidak akan berbicara seperti itu sirkulasinya. Terus infak dari murid setiap hari Jumat, Bapak Ibu ini perlu saya sampaikan untuk infak itu untuk penyaluran dana infak ya. Dulu saya punya program dan program itu sempat terhenti, insya Allah nanti sekarang sudah ada
tambahan personil untuk merancang program ke depan dan melaksanakan bahwa nanti lebih mudah. Dulu itu saya punya program dan sudah pernah saya laksanakan. Jadi dari dana infak setiap Jumat itu sebagian saya salurkan kepada masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan. Itu baca kita ikut sing belakangnya Bauni ya, namanya Bauni Mbak Wahyuni. Yang kita dibuat mau Mbak Wahyuni ibunya Mas Adi. Oh gitu. Nah dulu pernah saya salurkan ke situ, yaitu berupa beras, terus telur, minyak goreng, bahan pokok itu. Dan itu saya kira anak-anak juga antusias sekali. Nah ini untuk kedepannya, insya Allah nanti program itu akan saya kembangkan lagi, saya jalankan lagi. Dan untuk infak itu kemarin 2 jumlahnya 5 juta lebih sedikit gitu ya. Misalnya 5 juta itu infak anak-anak. Nah itu setelah ini sebelum program apa itu kan masih sangat berhenti program itu. Dan untuk penyaluran ya untuk servis musola, terus kegiatan agamanya masih seperti itu. Dan nanti untuk kedepannya akan kami salurkan kepada masyarakat sekitar yang kita mulai dari yang sangat membutuhkan. Seperti itu. Bantuan swadaya masyarakat dan yang terakhir bantuan pinjaman dari tabungan murid. Nah, seperti saya katakan tadi yang dihitung bahwa untuk dana tabungan murid kami yang jelas betul itu. Oke, di sisi sekolah terus juga dibayarnya pada. Jadi ketika dana operasional bosnya itu mengalami nanti bisa pinjam dari tabungan murid. Tapi nanti kalau nanti sudah cair lagi dikembalikan seperti itu sirkulasinya. Bapak Ibu itu sebagian permintaan aset yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada masukan atau pertanyaan sebelum nanti saya kembalikan ke moderator, silakan. Kalau sementara belum ada, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ina dan Bapak kami atas materi yang sangat informatif. Ini selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sama kalau misalnya ada mau bertanya yang salah, silakan. Monggo Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anak yang bisa untuk tanya kegiatan ekonomi atau yang lainnya, monggo silakan. Kita mulai dari pembinaan tanah perkembangan. Untuk pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu, nanti menjawab setelah semua pertanyaan diarahkan. Monggo yang lain bisa bertanya. Ya, memang kesalahan dari guru tadi dalam arti kita mempunyai lahan, baiknya lahan kita yang sudah ada di belakang itu kita gunakan untuk kegiatan anak-anak. Terima kasih. Saya sudah punya pengalaman dulu ketika masih bujang, ya itu juga berat-berat
itu kita ambil polokannya pisang, kita potong, begitu di kita itu kita celupkan langsung kita ambil sendiri akan membentuk kayak proses. Kedua kalinya yang pernah saya alami itu dari serabut kelapa. Jadi serabut kelapa itu kita potong seperti itu yang membentuk garis-garis. Itu kita celupkan, nanti kita oleskan, nanti menimbulkan tulisan-tulisan yang sangat bagus untuk membuat batik. Itu juga seperti itu. Dan alhamdulillah kalau kedua itu tadi. Setelah batik kita potong, kita jahit, kita jual di pasar, pahalanya juga laku, juga menghasilkan uang. Itu pengalaman di ulang kali awal ketika saya masih dulu menjadi PNS. Jadi saya menggeluti itu sejak tahun 88. Setelah tahun SPT kan belum ada biaya, akhirnya saya ngalor terus menelusuri dunia itu. Iya, seperti itu juga alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Terus untuk lahan belakang itu benar. Nanti untuk bengkel anak-anak benar saya siap untuk mengajari ya. Misalkan tahun membuat sablon, terus nama bisa berdikai, insya Allah sedikit bisa. Ya, kita prosesnya bagaimana, caranya bagaimana, itu nanti insya Allah bisa mendoakan ilmunya ya. Kesempatan yang kosong itu ya kemarin itu sebenarnya sudah pernah diberikan tanaman Bapak Ibu seperti durian, sawo, terus apalagi itu jambu, dan alhamdulillah kelapa juga sekarang sudah tidak tepat ya. Jadi juga Anda tidak tahu kok bisa hilang. Alhamdulillah, jadi meskipun belum sudah laku, walaupun sudah kaya, alhamdulillah itu menunjukkan keberkahan sendiri di dalam belakangnya. Alhamdulillah sudah dimakan, sudah tidak aman. Cuma itu belum masuknya yang TK dan SD masih ada ruang untuk keluar masuk, akhirnya belum maksimal untuk pengamanan. Dan mungkin untuk program berikutnya kalau tidak kita turun nanti kita tutup pintunya satu titik yang bertahan. Mungkin mudah-mudahan nanti sampai membantu keamanan tersebut. Tujuannya untuk anak-anak. Terima kasih atas pertanyaan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Di sini ini pengalamannya Pak As bisa jadikan aset untuk sekolah untuk dikembangkan ke depannya. Kemudian monggo Pak Kamil dan Ibu Imam bisa menjawab pertanyaan secara bertanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan, kemudian dari anak juga dan Pak As, luar biasa, ini perlu kita apresiasi. Betul-betul belum pernah membicarakan tentang ekobriksi dan ternyata Pak Aslori sudah memiliki pengalaman yang nantinya bisa kita buat sebagai pembelajaran, khususnya saya dan saja selaku guru kelas 5 dan kelas 6 yang akan melaksanakan ini. Nah, bisa juga nanti berhubung Pak Aslori juga memiliki usaha konveksi ya Pak. Nanti kita bisa mungkin kainnya dari Pak Aslori, bisa nanti Pak Aslori juga memberi saran kain yang bagus untuk implementasi program ekobriksi ini. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Lina terkait dengan pelaksanaan program ini, kemungkinan saya dan Bu Fajar akan melaksanakan program ini di antara bulan November dan Desember. Ya, mengingat untuk bulan Oktober hingga awal November itu akan ada pelaksanaan AMBK kelas 5 seperti itu. Nah, kenapa mengambil di bulan November atau di bulan Desember? Biasanya di bulan Desember setelah rapotan, itu akan ada hari-hari kosong, anak-anak sudah tidak melaksanakan pembelajaran lagi. Di situ Bapak Ibu guru sedang melakukan penilaian seperti itu, bisa kami sisipi program kelima terkait dengan
batik dengan teknik ekoprinting atau yang tadi disarankan oleh Pak As bisa dengan berbagai teknik sabun, teknik tadi cap dari kebutuhan semuanya gitu. Kemudian pertanyaan dari Cika, ini mungkin saya akan butuh bantuan belajar juga selaku guru kelas 6 untuk menjawab kira-kira tumbuhan apa saja yang bisa dipakai. Kalau dari pengamatan DMA itu tumbuh-tumbuhan yang bisa dipakai bisa dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, tetapi yang bisa mengeluarkan warna seperti itu. Kalau pelepah pisang yang tadi disarankan oleh Pak itu juga bisa. Biasanya diambil di petanya. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan yang berwarna mungkin jadi bisa ya, jadi itu ada di situ. Kemudian kalau yang kecil-kecil itu daun singkong itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Kemudian tadi ada saran dari Bu Anis, kita memanfaatkan lahan yang ada di sekolah, betul sekali, karena banyak sekali lahan yang masih kosong, termasuk lahan di belakang sekolah itu tumbuh-tumbuhannya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kita bisa memilah-milah ke depannya di bulan November akhirnya. Kemudian dari berapa tadi pertanyaannya? Oh iya, terkait dengan daya tahan kain tentunya nanti tidak hanya dicap-cap saja ya, karena tekniknya sama seperti membuat batik dididihkan, digodok. Ini Pak Asler digodok. Jadi nanti selain kita melakukan teknik cap juga ada proses memasak kain tadi ya berhasil. Untuk sebenarnya sepengetahuan saya untuk teknik ekoprinting ada banyak, dan kemungkinan yang kita lakukan itu yang full, yang teknik karena kalau yang digodok bisa nanti karena waktunya juga lama bisa kita lakukan semuanya. Terus untuk ini apakah paslon atau enggak itu menggunakan kunci, jadi kuncinya itu menggunakan cairan itu awas biasanya. Jadi sebelum digunakan kainnya itu harus direndam terlebih dahulu dengan menggunakan awas, kemudian dikeringkan. Nah setelah kering baru kita cap dengan berbagai macam tumbuhan. Sudah dijawab semua tadi sama dari sini. Nambahin satu poin saja, ini yang menjadi masukan dari pertanyaan terakhir dari Bu Anis tentang pemetaan aset yang dimaksud Bu Anis tadi itu akan saya masukkan ke modal fisik. Ternyata kita mempunyai modal aset fisik berupa lapangan yang ada di belakang sekolah. Nanti dengan berjalannya waktu lapangan itu kita manfaatkan ataupun kita ambil pohon supaya nanti ketika melakukan kegiatan di belakang itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya dari Bapak Ibu sekalian. Diskusi ini sangat seru ya. Saya tahu bahwa mungkin masih banyak pertanyaan yang ada di benak hadirin sekalian. Monggo kalau misalnya karena kita keterbatasan waktu, kalau bisa bertanya setelah acara ini. Itu ya. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Sebelum saya tutup, di sini saya akan menyimpulkan acara kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kesimpulannya yaitu untuk program kelima yang akan dilaksanakan fase C dengan tema kearifan lokal untuk kelas 5 dan 6 yaitu dengan membuat batik ekoprint. Nah, melalui pembuatan ekoprint ini diharapkan peserta didik itu mampu
ada vakum, nanti Pak Haji bilang berjalan santai di warung utang. Taman indah airnya memancar. Kepada hadirin yang telah datang,